A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para murid dan santri, untuk menggenapi sebagai kewajiban pembina atau guru menerangkan lempiran yang sudah diterima para murid dan santri agar dalam menjalankan ilmu ini lebih mudah, lebih paham. Guru menguraikan melalui video ini agar untuk dipahami, agar besok tidak banyak permasalahan atau tidak banyak menjadi kebingungan, khususnya bagi murid santri yang baru, ya. Satu contoh pada lampiran yang sudah diterima murid dan santri, atau contoh lampiran seperti ini yang kemarin. Setelah dibuka dari halaman A, B, C, D, F, ya, sampai G itu, baru masuk lampiran nomor 1 dengan judul Pakem 1, ya. Diulas oleh guru agar lebih mudah untuk menjalankan laku ilmu Shomadun tahun 2023 Masehi. 1. Zakat atau lakadrin sudah selesai dilakukan para murid dan santri dan sudah dibagi kepada masyarakat. Dan yang nomor 2, laku ilmu Shomadun atau ilmu rakitan. Besok itu puasanya, dalam bahasa Jawanya itu puasanya hari Selasa Kliwon, ya. Karena penanggalan atau kalender Jawa itu tidak sama dengan umum. Jadi sehingga kadang penanggalan penulisannya tidak sama, harus membutuhkan penjelasan. Kalau toh puasanya itu hari Selasa Kliwon, artinya Senin maghrib itu sudah mulai, ya, para murid dan santri. Jadi besok tanggal 12, ya, tanggal 12 besok maghrib sudah start mulai sahur, mulai ibadah ritual puasa dari halaman 1 nomor 2. Ketiga, puasa sudah ditulis di lampiran. Puasa cukup 1 hari dalam menjalankan ilmu ini. Artinya dimulai maghrib sampai maghrib. Untuk doanya tolong dibaca dan sekaligus dihafalkan agar kelak ke depan bila melakukan hal-hal puasa seperti ini sangat mudah dan semua akan menjadi satu kesatuan yang sama dan menjadi kesamaan dari diantara murid dan santri, ya. Namun untuk memahami tentang sahur atau memulai puasa, di lampiran guru menerangkan makan nasi putih secukupnya. Tahu, tempe direbus atau dikukus atau diberi garam boleh, atau digoreng secukupnya. Ditutup dengan makan pisang sobo satu supit, ya. Jadi satu supit itu isinya 2 dan pisang hijau 1. Jadi artinya para murid dan santri, pisang sobo 1 supit itu dan pisang hijau ini sebagai alat penutup makan atau sahurnya puasa. Sebelum makan ini boleh makan nasi diberi itu tadi, tahu, tempe digoreng boleh, dikukus atau direbus boleh, campur nasi, baru ditutup dengan pisang sobo 1 supit dan pisang hijau itu. Maksudnya seperti itu. Namun biasanya seperti yang dilakukan para leluhur kita, biasanya tidak memakan nasi para leluhur dulu. Jadi bisa makan hanya cukup pisang sobo 1 supit yang isi 2 itu dan pisang hijau 1 itu sudah cukup. Namun saya selaku guru membolehkan para murid dan santri makan nasi, ikannya hanya tahu dan tempe,
tapi sedikit ditambah daging boleh. Bagi yang daya tahan tubuhnya yang biasanya menunya banyak, boleh makan seperti itu. Namun bila menggunakan tahu dan tempe, yang sangat bagus sebenarnya adalah direbus ya. Itu cara-cara yang efektif. Setelah dimulai maghrib, di dalam lampiran pakem nomor 1, para murid dan santri siapkan sebelum duduk. Jadi artinya mulai hari besok atau minggu, alat-alat siapkan dulu apa yang sudah dibagi di lampiran itu ya. Untuk melakukan duduk satu kesamaan seluruh Indonesia, para murid dan santri sesuai dengan waktu Indonesia bagian timur. Artinya di dalam wilayah waktu Indonesia bagian timur, guru menyarankan satu kesatuan jam 10 malam. Artinya Senin malam Selasa Kliwon. Jam 10 sudah mulai duduk di kain baiat atau di kain mori itu. Baik di wilayah waktu Indonesia bagian timur atau tengah atau barat, standarnya waktu Indonesia bagian barat jam 10, sehingga nanti ada kesamaan. Itu untuk jamnya ya. Jadi artinya para murid dan santri sebelum jam 10 itu jam 8 atau jam 9 semua sudah ready, semua sudah valid, tinggal mengoperasionalkan ya. Ini saran guru. Baru di lampiran pakem 2. Syarat puasa sudah ditulis di situ, hanya 1 hari 1 malam maghrib sampai maghrib dimulai tanggal. Di situ ditulis oleh guru tanggal 22 Juni itu maksudnya tanggal 22 Somadun atau tanggal 22 Jawa. Bila ditafsiri 22 Juni itu salah tulis guru ya. Jadi tanggal 22 ini 22 Somadun atau Jawa. Guru salah menulis bulannya Juni. Jadi artinya puasanya besok umumnya tanggal 12 hari Senin mulainya maghrib sampai besok ya. Seperti kemarin-kemarin dan sejak dulu dari apa yang diajarkan guru, sebelum melakukan ritual atau spiritual ilmu ini diusahakan mandi keramas dengan sekar wangi. Sekar wangi isinya 5. Gading putih, gading kuning, kenongo, ada di situ biasanya melati. Kalau tidak ada melati dikasih sedap malam. Biasanya bagi penjual bunga ditambahi atau dikecuruti dengan minyak wangi. Tidak dikasih minyak wangi boleh. Bagi murid dan santri yang belum begitu paham tentang ritual, untuk sekar wangi ini bisa dimasukkan di bak atau di timba atau di ember, atau langsung dimasukkan di tempat bak mandi. Sebelum dimasukkan di air itu, untuk gadingnya tolong dibuka semua ya. Bila memakai shower bisa langsung setelah doa mandi dibaca, sekar wangi bisa langsung ditaruh di kepala, langsung disiram dengan shower bisa. Setelah mandi dengan sekar wangi baru dikeramasi dengan sampo atau sabun atau mandi layak normalnya. Itu boleh dan bagus. Dan ini informasi yang sangat penting bagi siapapun yang menjalankan ritual atau spiritual tentang ilmu ketuhanan atau apa yang aku ajarkan. Setelah mandi dengan sekar wangi dan sudah dibilasi dengan mandi yang seperti layaknya, tolong jangan dikasih handuk ya airnya. Biar meresap ke tulang, ke sumsum. Jadi setengah basah, lakukan mau pakai baju apapun yang penting kendor, terutama bajunya sopan ya. Baju kendor, baju sopan. Jangan memakai kaos. Diibaratkan para murid dan santri, kalian menghadap dan kalian dihadiri para moyang dan para leluhur, sehingga kalian harus pandai menyiapkan diri Anda bahwa leluhur datang menghampiri kita sehingga kita memuliakan beliau dengan memakai busana yang baik dan sopan. Nasihat guru dalam melakukan seperti ini jangan memakai kaos.
Bila tidak nyaman memakai baju yang bagus daripada memakai kaos, lebih bagus bagi kaum laki-laki tidak memakai baju, artinya memakai sarung. Ya, boleh dari kaum laki-laki tidak memakai kaos dalam, tidak memakai kaos, tidak memakai baju, hanya pakai sarung. Itu baju-baju yang harus disiapkan. Setelah mandi atau setelah bunga ditaruh di air, setelah mandi diambil bunganya, dibersihkan, ditaruh kresek, ditaruh tas plastik, baru dibuang di sampah. Ya. Setelah mandi keramasan seperti biasanya, langsung duduk di kain mori. Artinya yang bagus bagaimana guru? Maka sebelum jam 10, para murid dan santri ini sudah mandi. Atau jam setengah 10 itu kain baiat itu sudah digelar atau sudah disiapkan ya. Biar usahakan tepat jam 10 sudah mulai aktivitas. Artinya persiapan kemungkinan bisa jam setengah 10 atau jam 9 lebih ya. Rukunnya sudah ditulis oleh guru. Pertama yang dibaca seperti itu. Rukun pertama, Fakundari dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, siapkan sarana seperti apa yang diajarkan. Uang sebagai untuk ditanam namanya uang rakitan. Ukur sesuai kemampuan. Ikuti pada tabel yang ada. Baru siapkan seperti apa yang diajarkan guru. Bahasa Jawanya itu tempeh. Tempeh baru boleh. Tempeh yang biasanya dipakai di hari tas karun boleh. Ukuran tempeh atau tampaknya bebas. Yang bagus adalah yang besar seperti layak umumnya. Siapkan 2 piring yang bagus, memang piring logam. Banyak di era sekarang di toko maupun di online bisa. Bila tidak ada piring logam, pakailah piring biasa yang dipakai di rumah untuk makan sehari-hari. Di situ para murid dan santri ada sesuatu sarana yang harus kalian pahami. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda atau 6 barang. Siapkan sebelum hari H, siapkan di rumah ya. Di situ benda-benda yang diajarkan guru atau alat-alat ubo rampe yang ada di situ atau empon-empon yang ada di situ itu terikat dengan sesuatu alam yang akan membimbing manusia dan sesuatu alam yang dikuasai oleh para yang menang atau para dewa. Artinya setiap benda para murid dan santri yang Anda hadapi, yang Anda taruh sebagai ritual, itu nanti connect dan terhubung dengan para moyang atau para dewa. Di situ ada hal banyak seperti itu. Untuk pembelajaran seperti ini guru tidak banyak berbicara di publik karena ini sesuatu hal yang sangat risiko dan ini sangat pokok, sehingga guru tidak menerangkan tentang nilai-nilai sarana. Ini hanya diterangkan bagi murid dan santri kalau ketemu guru atau face to face. B. Pisang sobo 1 supit 2 biji itu disiapkan untuk besoknya ya. Jadi ditampah atau tempeh ada piring ya. Piring yang 1 untuk empon-empon apa yang ditulis guru, dan piring 1 untuk tomat itu buah ya, tomat buah 2, yang 1 dibelah menjadi 4, yang 1 utuh, ditambahi atau pisang sobo 1 supit dan pisang ambon atau pisang hijau 1 itu ditaruh bersama satu tempat dengan tomat tadi ya. Baru bagi untuk murid dan santri yang kesulitan atau di tempatnya tidak ada sarana, satu contoh di bagian C, guru berharap setiap murid dan santri ada sekar telon itu ditakir ya. Kalau tidak bisa ditakir, siapkan wadah daun pisang. Bagi murid dan santri yang tidak bisa ditakir, bisa pesan di orang yang jual bunga. Satu contoh, Bu, tolong saya beli sekar telon, sekar wangi, kinangan, tolong sekalian diberikan takirnya ya. Itu bisa dengan cara seperti itu. Bisa juga beli di pasar, nanti takirnya bisa membuat atau membuat di rumah. Bila tidak bisa membuat takir,
diberilah alas daun pisang ya. Jadi diberi alat daun pisang baru ditaruh bunga seperti itu. Bagi para murid dan santri yang tidak mengerti atau tidak ada alatnya, guru minta minimal ada sekar telon ya. Itu usahakan. Bila tidak ada sekar telon, sarana seperti biasanya apa yang diajarkan guru, ada dupa, ada air, ada kopi, ada sesuatu tambahan, satu contoh nasi dengan lauk pauknya, itu sebagai pengganti bila tidak ada sekar. Dupa atau kemenyan itu sesuatu hal yang pokok atau wajib, atau sekalian ditambahkan minyak bisa memakai jafaron atau minyak, sesuatu hal yang identik dengan spiritual. Dipakem nomor 3, seperti layaknya digambarkan oleh guru di dalam lampiran itu, menghadapnya seperti itu, di kain baiat seperti itu, menghadap ke titik pusat, sudah ditulis oleh guru. Nah, di situ sudah ada jenis sarana, sudah ditulis oleh guru, tolak ukur atau satuan ukurnya kurang lebih 1 sendok ya, lebih boleh. Untuk memakai sarana yang disebut sekarang kedelai, tidak ada kedelai lokal, pakai kedelai yang impor ya. Itu boleh, tapi bila ingin hasilnya lebih bagus pakai yang lokal. Tapi sekarang untuk mencari benda yang lokal juga sulit, pakai yang impor itu pun boleh ya. Di piring B sudah diterangkan pisang sobo 1 hijau, tomat buah itu 2 biji, sama seperti yang ditulis itu, dipelajari lagi murid dan santri. Dan setelah laku ya, setelah laku atau setelah berpuasa besok sampai besok maghrib, semua pisang jadi yang ditaruh di atas kain mori, di atas piring tadi, 2 pisang dan 1 pisang hijau dan tomat yang utuh itu dimakan sebagai penutup puasa ya. Lantas bagi untuk tomat yang dibelah itu nanti dicampur dengan alat-alat yang lain. Satu contoh tadi ada kedelai, ada yang itu ibaratnya seperti disambal, ditumbuk, dilayah atau dicobek. Tidak usah terlalu lembut, yang penting hancur sudah cukup ya. Doa penutup puasanya seperti itu diamalkan. Untuk tomat yang utuh itu dimakan ya. Dan setelah menutup laku, guru berharap setelah maghrib besok Selasa, belajarlah duduk lagi 5 menit atau 10 menit, ilmu yang diajarkan guru difahamkan kembali. Semoga hasilnya lebih maksimal ya. Jadi jangan langsung pergi ya, duduk kembali. Di pakem halaman 4, keterangan penting sarana tomat yang dibelah dicampur dengan hal-hal seperti itu, ditumbuk, diulek seperti biasanya. Nasihat guru jangan di blender, nanti rusak. Ionnya rusak, nanti tidak connect dengan aspek yang dimaksud dari acara ini ya. Setelah itu ada sesuatu kemarin dari sesaji atau dari uang rakitan diambil 1, dihanguskan, dicampur seperti apa yang diajarkan guru, memakai air leri atau sisa beras atau air sumber ya. Ditaruh di tempat yang penting, hal-hal yang identik dengan ekonomi termasuk rumah, juga tempat-tempat usaha. Untuk melakukan hal ini agar tidak menjadikan fitnah, lakukan, jangan banyak manusia yang tahu. Karena apa? Ini tidak bagus. Karena nanti bila terlalu nyolok, kadang manusia itu banyak yang suudon ya. Sebenarnya ilmu ini tidak ada hubungan apapun, karena ini adalah suatu syarat atau upaya sebagai bangsa manusia untuk memperkuat ekonomi. Artinya ilmu yang diajarkan guru bukanlah ilmu sesuatu yang nilainya misterius atau sesuatu yang menakutkan. Namun karena ini hal-hal yang mengikat dengan spiritual,
sehingga tidak layak dipublikasikan atau tidak layak untuk dilihat orang banyak. Itulah para murid dan santri agar dipahami. Ilmu dan laku ini sudah saya pakemkan, sudah dipakemkan oleh guru. Artinya gini, melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri, dan video ini sebagai alat untuk patokan bagi murid dan santri. Alat ritual apapun yang sudah aku ajarkan, khususnya ilmu rakitan ini, semua sudah pakem dan sudah sah. Dan kemarin semua sudah dilaporkan guru kepada para leluhur dan juga para moyang. Para leluhur semua sudah mengijabahi dan sudah mengiyakan. Namun melalui video ini guru berpesan, pahami para murid dan santri, semua ilmu yang aku ajarkan tentang alat dan alat yang lainnya, rata-rata guru membuat atau menciptakan alat yang paling sederhana. Dengan kesederhanaan ini guru berpesan, jangan sekali-sekali dikurangi dari apa yang sudah aku ajarkan. Karena itu titik yang paling terendah, atau bila ditarik dari ekonomi, bahasa ekonomi, itu titik yang termurah. Maka guru berpesan melalui video ini, janganlah dikurangi apa yang aku ajarkan, tapi lebih baik tambahkan, ya. Lebih baik tambahkan apapun, baik sarana atau apapun, lebih baik tambahkan daripada dikurangi. Bila dikurangi hasilnya kurang baik, kadang pun tidak membawa sesuatu hal yang maksimal. Itu nasihat guru tentang sarana dan prasarana. Dan di situ sudah ada saya tulis oleh guru di dalam amanah guru berpesan seperti itu. Kelak barangkali guru sudah mempersiapkan tempat untuk makamnya, cara ibadahnya seperti itu, untuk menghadapnya dan seperti itu. Setelah sarana disiapkan, kembang semua dibukai, jangan lupa kembang gadil. Baru di pakem 5 halaman B. Di halaman B guru memberi kalimat assalamualaikum, di situ namanya doa seduluran. Untuk doa seduluran sebagai murid dan santri, karena makom derajatnya beda-beda, bagi murid dan santri apapun yang sudah diajarkan guru dipegang masing-masing, karena per murid per santri itu klasternya tidak sama, makom derajatnya tidak sama, dan Anda tidak sama waktu dalam mengarungi ilmu pendidikan di dalam pembinaan guru. Ada yang terpanjang atau yang terlama, ada yang sampai 22 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 9 tahun, bahkan ada yang baru 2 bulan, 3 bulan. Sehingga apa yang sudah aku ajarkan tidak akan pernah sama dalam waktu doa seduluran atau menyebut sedulur Anda masing-masing, agar untuk dipahami. Nah, setelah dari pakem lempiran 5 difahami apa yang diajarkan, ilmu-ilmu yang sudah dibekali oleh guru. Dan di sini yang ada yang paling penting, satu contoh ilmu Fakundari. Di situ ada sedikit pemahaman tentang ilmu ajalanang. Ilmu ajalanang sudah diterangkan begitu pentingnya dan begitu manfaatnya ilmu ini. Namun para murid dan santri, ada sesuatu yang harus kalian garis bawahi. Sedikit guru bercerita tentang ilmu ini agar mendapatkan pemahaman yang sama. Para murid dan santri, ilmu ajalanang ini yang ditulis oleh guru, yang dibagikan guru kepada murid dan santrinya, leluhur kita dulu itu menyebutnya ilmu Sulaiman, ya. Kalau toh diilustrasikan, ilmu ini dari beliau Nabi Sulaiman, itu kalau diilustrasikan. Sebenarnya Sulaiman itu adalah bangsa atau zaman. Zaman Sulaiman adalah zaman peradaban sebelum Masehi, ya. Kurang lebih 1000 sampai 3000 sebelum Masehi, ilmu ini sudah ada. Jadi di bawah generasinya, di bawah penerusnya. Maka tatkala siapapun yang membawa ilmu Sulaiman, dia akan mengetahui sejarah leluhurnya, mengetahui sejarah ilmu Islam, sehingga tahu tatkala kalau Islam itu nyimpang, ya. Nah, di situ ada yang paling pokok, satu contoh
Sesuatu bahasa yang sekarang sering dipahami, diucapkan oleh manusia dengan bangsa sebutan setan. Para murid dan santri sudah mengetahui setan adalah sesungguhnya bukanlah makhluk, tapi itu sifat manusia yang berwujud karakter buruk. Bangsa seperti itu sudah ditulis oleh guru di kitabnya. Asal usul setan dari tulisan itu, bahasanya dari itu. Lantas ada yang di bawah dari kalimat asal usulnya di situ, Assalamualaikum, itu bangsa gendruwo. Bangsa gendruwo itu asal muasalnya dari kalimat itu. Bila diterangkan dan disimpulkan dan sudah dinas dan sudah ditentukan dan sudah disabdakan yang maha kuasa kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Apa artinya guru dari kalimat ini? Sesungguhnya yang disebut bangsa jahiliyah itu jahil, itu dari bahasa Jawa. Jahil menjadi jahiliyah. Dibuatlah agama atau cara yang sekarang dikembangkan di seluruh dunia dalam catatan 1400 tahun yang ada di dunia. Itu agama seperti dari itu dan dibentuk dari bangsa jahil menjadi jahiliyah. Bangsa itu bagi pengikutnya kalau setelah ruhnya keluar dari tubuhnya, dia akan mati, dia akan menempati posisi menjadi makhluk seperti yang ditulisan itu guru. Artinya miliaran manusia itu setelah meninggal itu menjadi makhluk seperti itu, para murid dan santri. Lantas siapa? Apakah juga ndak orang tua kita atau nenek kakek kita? Kemungkinan ya semua. Atau juga guru-guru kita, atau yang kita yakini, atau yang kita bangga-banggakan selama ini, bahwa di situ sudah dinas dan sudah disabdakan kurang lebih 3000 tahun, bahwa bangsa itu asalnya dari itu, sifat seperti itu yang di dalam kitab menjadi bangsa itu. Dia menempati di pohon-pohon yang angker, dia mati menempati di tempat-tempat yang tidak baik itu. Maka orang-orang terdahulu dari leluhur kita sudah mengatakan bahwa tatkala manusia itu tidak mengerti jati dirinya, lepas dari leluhurnya, manusia itu ruh atau nyawanya, dia akan nempel di pohon, di tempat-tempat seperti itu. Para murid dan santri sangat bersyukur dan berbahagialah kepada dirimu menemukan, mendapatkan ajaran bimbingan sehingga kalian tidak akan pernah menjadikan makhluk seperti itu. Lantas bagaimana bila manusia di dunia berjuang beribadah, mendapatkan ajaran yang salah, mendapatkan ajaran yang berupa ajaran jahiliyah, yang suka menghujat orang lain salah, padahal dia sendiri kelak dijadikan seperti itu oleh Sang Maha Pencipta. Itulah para murid, para santri, melalui video ini semoga kalian menjalankan ilmu besok membawa manfaat sebesar-besarnya. Namun guru pun berpesan kepada murid dan santri, tatkala setelah menjalankan ilmu ini, bila ekonomi Anda berkembang lebih baik, Anda pun harus bisa mengontrol diri. Tatkala manusia dalam perubahan ekonomi yang baik, biasa karakter dan sifat itu pun juga berubah. Semoga guru berharap berubahlah demi kebaikan Anda masing-masing. Karena tidak mudah membawa harta, karena harta tidak bisa mengendalikan, kita pun akan menjadikan perilaku yang kurang baik. Para murid dan santri, banyak manusia terjebak mengharap tentang banyaknya harta atau uang. Tatkala uang banyak, manusia itu kehidupan menjadi buruk, menjadi rusak karena uang atau hartanya. Itu nasihat guru, hati-hati tatkala hartamu sudah mulai bertambah. Manusia di dunia banyaklah risiko, para murid dan santri. Apapun yang kita punya sangat kemungkinan bisa hilang, bisa lepas, bisa diambil. Karena semua pada hakikatnya bukan milik kita sebagai bangsa manusia. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah bergantian. Mungkin tahun ini atau selama kita hidup, kita memakai kekuasaan yang ada di dunia, kita memakai harta benda yang ada di dunia. Tatkala kita lepas, kita pun tidak tahu siapa yang akan memiliki harta-harta itu. Arti bila disimpulkan para murid dan santri,
Apapun yang telah kita raih, apapun yang telah diperjuangkan oleh bangsa manusia, kita bisa dan kita akan menyadari bila sesuatu benda atau harta kita hilang, itu hal yang wajar. Tatkala kehilangan benda atau harta, itu hal yang wajar. Tapi satu, jangan sampai hilang dan jangan sampai kehilangan nilai moralitas kita. Jangan sampai hilang nilai kebaikan kita. Sesungguhnya banyak manusia takut hilang harta sehingga dia mengorbankan kebaikan, sehingga dia atas hartanya hilang, uangnya hilang, kebaikannya hilang, sehingga rusaklah kehidupan itu, sehingga kehidupan di dunia tidak membawa hikmah. Setelah meninggal dia pun menjadi bangsa-bangsa yang tidak mempunyai tempat di alam-alam sana, sehingga dia menjadi manusia yang tersesat. Sesungguhnya di sana adalah kalian akan tersendiri dan tidak banyak manusia yang akan mengetahui diri Anda. Sesungguhnya di alam setelah kehidupan ini para murid dan santri, sungguh bila kalian tidak mempunyai tuntunan yang tepat dan benar, dan kalian tidak mempunyai pemimpin yang tepat dan benar, sesungguhnya kehidupan di sana mendapatkan kegelisahan, itu bertahun-tahun, bahkan ratusan dan bahkan bisa ribuan tahun. Melalui video ini guru berpesan bersyukur dan berbahagia. Apa yang aku ajarkan semoga mampu merahmati kalian para murid dan santri, dan kelak akan mampu merahmati umat-umat dan generasi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.